Serangkaian ledakan dahsyat mengguncang Tel Aviv dan Haifa pada dini hari waktu setempat. Iran meluncurkan puluhan rudal balistik jarak menengah dari tipe Fateh 313 dan Fateh Mobin dalam sebuah serangan terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara tersebut, Israel menghadapi serangan balistik langsung dalam skala penuh yang menargetkan wilayah perkotaan inti. Menurut otoritas militer Israel, sedikitnya 60 rudal diluncurkan dari berbagai titik di Iran, termasuk wilayah barat dan selatan negara tersebut. Target utama mencakup infrastruktur strategis, instalasi militer, serta pusat komunikasi penting di Tel Aviv dan Haifa. Dari jumlah itu, 47 rudal dilaporkan berhasil menembus pertahanan dan menghantam sejumlah sasaran vital. Ledakan awal terjadi di kawasan Ayalon Highway, jantung transportasi Tel Aviv, menyebabkan kebakaran besar dan menghentikan lalu lintas utama. 5 menit kemudian, serangan susulan menghantam wilayah Ramat, merusak beberapa apartemen dan sebuah rumah sakit swasta. Di wilayah industri utara Tel Aviv, 3 rudal memicu ledakan sekunder setelah menghantam tangki bahan bakar. Haifa juga menjadi sasaran utama. 3 rudal menghantam pelabuhan kota itu, menyebabkan ledakan besar di terminal minyak dan memaksa evakuasi penuh dari area kontainer. 6 rudal lainnya dilaporkan menghantam gudang logistik dan instalasi militer milik IDF. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan korban jiwa mencapai 189 orang, dengan lebih dari 420 lainnya terluka, ratusan di antaranya dalam kondisi kritis. Korban mencakup warga sipil, personel medis, hingga anggota militer. Rumah sakit Ichilov dan Rambam mengalami kelebihan kapasitas dan meminta bantuan dari zona selatan serta militer. Pemerintah Israel menetapkan status darurat nasional. Seluruh aktivitas sipil di wilayah metropolitan Tel Aviv dan Haifa dihentikan. Bandara Ben Gurion ditutup total dan penerbangan dialihkan ke Siprus serta Yordania. Perdana Menteri Israel menyatakan negara dalam siaga penuh. IDF mengaktifkan sistem perintah terpusat untuk potensi serangan balasan, meski hingga kini belum ada konfirmasi peluncuran ke arah Iran. Brigade ke-41 dan Kesatuan Tempur Cadangan telah digerakkan, sementara sistem pertahanan seperti Iron Dome dan Devites Sling tetap aktif. Namun, sistem-sistem ini terbukti kesulitan menghadapi rudal Fateh yang memiliki kecepatan tinggi, kemampuan manuver, dan profil radar rendah. Rudal-rudal Iran diyakini telah dimodifikasi dengan sistem pemandu presisi dan disebar secara acak untuk menghindari deteksi. Dengan jangkauan hingga 300 km dan hulu ledak 500 kg, efektivitas serangan dinilai sangat tinggi. Serangan ini disebut sebagai eskalasi strategis, dengan Korps Garda Revolusi Iran dituduh sebagai dalang utamanya. Kritik mulai bermunculan terhadap kegagalan sistem intelijen Israel yang tidak mendeteksi pergerakan rudal besar ini sebelumnya. Alarm peringatan bahkan hanya berbunyi 21 detik sebelum serangan pertama. Sumber internal Shin Bet menyebut adanya gangguan komunikasi 2 hari sebelum kejadian, namun belum ada pernyataan resmi terkait. Tim penyelamat dari Zaka dan Magen David Adom masih melakukan evakuasi korban dari puing-puing bangunan. Banyak wilayah masih terisolasi karena rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah membuka 14 titik pengungsian dan mengaktifkan skema distribusi logistik darurat. Militer juga meningkatkan pengamanan di perbatasan utara dan selatan, mengantisipasi potensi konflik multifront. Sirene peringatan terus terdengar di beberapa distrik Tel Aviv dan Haifa. Aktivitas luar ruangan dilarang, dan publik diingatkan terhadap kemungkinan serangan susulan dalam 48 jam mendatang. Iran menyatakan rudal diluncurkan dari 3 provinsi utama, Khuzestan, Kermanshah, dan Fars. Seluruh peluncur bergerak dioperasikan dalam waktu singkat untuk menghindari deteksi satelit. Menurut pernyataan resmi Teheran, target operasi ini adalah fasilitas militer dan struktur strategis Israel. Iran menegaskan tidak menggunakan hulu ledak non-konvensional dan menghindari sasaran sipil. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya menyatakan serangan tersebut sebagai tindakan pembelaan terhadap kejahatan berulang Israel di wilayah Muslim. Ia menegaskan bahwa Iran tidak menginginkan perang besar, namun siap membalas jika Israel melancarkan serangan balasan. Di Iran sendiri,
Rekaman peluncuran rudal disiarkan luas dan dirayakan oleh ribuan warga yang turun ke jalan di Teheran dan Shiraz. Respons internasional pun cepat bermunculan. Amerika Serikat memanggil Duta Besar Iran untuk PBB dan mengecam serangan ini sebagai eskalasi serius. Rusia menyerukan deeskalasi dan meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Arab Saudi dan Uni Eropa menyampaikan keprihatinan, sementara negara-negara seperti Irak, Suriah, dan Hizbullah menyatakan dukungan terhadap Iran. Pemerintah Arab Saudi dan UEA tidak mengeluarkan pernyataan resmi, namun dilaporkan meningkatkan status siaga militer di wilayah perbatasan. Mereka dari Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris mendesak semua pihak untuk menahan diri, namun mereka juga mengecam keras serangan rudal ke kawasan sipil. Uni Eropa mengumumkan bahwa akan diadakan konferensi luar biasa dalam 40 jam mendatang untuk menyusun langkah diplomatik bersama. Israel menyatakan belum akan menyerang balik. Namun, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyebut bahwa semua opsi militer tersedia dan sedang dievaluasi secara menyeluruh. Saat ini seluruh wilayah Israel Utara dan Tengah masih dalam status siaga penuh dan militer telah melakukan konsolidasi pasukan di perbatasan utara serta selatan. Situasi di kawasan terus berubah dengan cepat. PBB telah mengaktifkan misi pengamat khusus di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Sementara banyak maskapai global mulai menangguhkan penerbangan ke Tel Aviv. Harga minyak global melonjak 8% dalam waktu 12 jam akibat kekhawatiran akan blokade Selat Hormuz.